Baik. Kemudian permasalahan berikutnya al-ma'asi baridul kufri wa laysat kufran. Ini kaidah prinsip ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan al-khawarij. Kemaksiatan itu adalah pos jembatan kekufuran. Dia dapat menghantarkan kepada kekufuran, tapi bukan kekufuran. Nah, khilafan lil khawarij. Berbeda dengan al-khawarij. Wa syabihuhum. Dan yang menyerupai al-khawarij dari kalangan ghulatut tabdi'. Misalkan, nah, seperti hajawrah, hajuriyun. Jadi permasalahan-permasalahan maksiat dibawa kepada penyelisihan akidah. Walaupun mereka tidak kafirkan, karena mereka murji'ah dalam bab takfir, tapi dalam permasalahan tabdi' mereka ghulu seperti ghulunya al-khawarij. Mereka jadikan mukhalafah dalam kemaksiatan, diposisikan, ditempatkan hukumnya sebagai penyelisihan dalam akidah. Dikeluarkan, ditabdi' pelaku kemaksiatan, dan dikeluarkan dari ahlul i'tiqad as-sahih, orang yang memiliki akidah yang sahih. Nah, padahal ahli sunnah tidak demikian. Al-Imam Ahmad dalam Tabaqah Al-Hanabilah, beliau menyebutkan kuburu ahli sunnah min ahli al-kabair rawdah. Kuburannya ahli sunnah dari pelaku dosa besar itu taman. Nah, wa kuburu ahli bidah min az-zuhad hafrah. Adapun kuburannya ahli bidah dari kalangan ahli ibadah, ahli zuhud itu justru hanya sekedar hafrah, lubang saja, lubang galian. Nah, menunjukkan kedudukan yang tinggi dari orang yang berada di atas akidah yang sahih. Qala Ibnu Baz, "Rubbama yusabul insan bimaradi syahwah linisa wal liwat wa ashbah lidzalik." Terkadang seseorang itu ya ditimpa dengan ujian syahwat kepada perempuan, dia berzina, syahwat liwat, homoseksual, LGBT, dan yang selain daripada itu. Ini semua kemaksiatan yang dosanya besar. Tapi ahli sunnah, keras dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar, maksiat. Hanya saja mereka tetap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan dan kekufuran tidak dikeluarkan dari akidah yang sahih. Dari akidah yang sahih. Tidak dikatakan pelakunya mubtadi', tidak dikatakan pelakunya kafir, tapi tetap dia ahlul ma'asi, pelaku dosa besar yang sangat dikhawatirkan atasnya. Di dalam permasalahan ini tadi, syabihu bil khawarij juga, yaitu mereka yang meletakkan penyelisihan dalam maksiat, dalam dosa besar, ditempatkan seakan-akan sekedudukan penyelisihan dalam akidah. Nah, mereka keluarkan pelakunya yang terjatuh pada penyelisihan maksiat sebagai orang-orang yang telah keluar dari akidah yang benar. Makanya kalau Anda perhatikan, lihat bagaimana mereka mempermasalahkan, misalkan permasalahan pondok putri, adanya pondok putri. Mereka anggap yang demikian itu tidak ada di zaman salaf, satu. Yang kedua, mafsadat yang ada itu banyak. Di antaranya misalkan menjembatani para wanita untuk safar tanpa mahram, misalkan, dan itu maksiat. Atau tinggal di suatu wilayah tanpa mahram, tinggal di suatu tempat bersama komunitas sesama wanita di satu tempat tanpa mahram. Nah, mereka posisikan, mereka dudukkan permasalahan ini dalam penyelisihan akidah. Padahal dia anggaplah, tuduhan dakwaan mereka itu benar. Maka itu adalah suatu kemaksiatan, tidak mengeluarkan pelakunya dari akidah yang benar. Nah, mereka carut marut di sini, saling mentahdir, saling memvonis bid'ah, keluar dari sunnah hanya karena permasalahan ini. Nah, hulu dalam tabdi' atau dalam permasalahan yayasan, misalnya pengadaan yayasan. Mereka pandang bahwa siapa yang mendirikan yayasan, maka yayasan itu umumnya dibangun padanya wala dan bara, loyalitas sempit, atau dibangun padanya baiat, atau diterapkan padanya tindakan meminta-minta harta orang atau donasi misalkan. Itu semua konsepnya. Jika mau kita dudukkan, anggaplah dakwaan mereka benar, maka dia hanya berkutat dalam permasalahan maksiat. Tapi mereka dudukkan itu sebagai penyelisihan akidah, dikeluarkan seseorang dari ahli sunnah karena sebabnya ditabdi', dan mereka berdalam dalam perkara tersebut dan berluas-luas. Nah, dakwahnya berkutat di seputar itu saja. Nah, kalau ada lihat orang merokok, ada mubtadi'. Kalau ada lihat orang isbal, ada mubtadi'. Orang cukur jenggot, langsung dikeluarkan dari ahli sunnah. Padahal permasalahan-permasalahan itu mungkar. Nah, dia maksiat, tapi tempatkan pada tempatnya. Mereka tempatkan sebagai penyelisihan akidah. Nah, jadi kalau ada orang merokok, misalkan akidah yang benar dalam keimanan, dalam keislaman, dia tidak terjatuh dalam kebid'ahan dari sisi i'tiqadiyah, tetap akan mereka hukumnya sebagai mubtadi', bukan ahli sunnah. Atau misalkan jamaah pengajian, di mana jamaahnya ada yang tidak
bercadar misalkan, dianggap sebagai mereka hizbiyun, sururiyun kah, atau mereka bukan ahli sunnah. Padahal permasalahan yang anggaplah jika dakwaan itu benar, misalkan wajib hukumnya untuk bercadar dan itu memang rojih, ujung-ujungnya batas maksimalnya jika tidak dilakukan dia termasuk penyelisihan secara maksiat. Secara maksiat, tidak mengeluarkan seseorang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja mereka al-hajuriyun ya berada di atas itu. Berarti mereka syabihu bil khawarij. Mereka ini menyerupai al-khawarij. Mereka khawarij dalam bab tabdi', tapi murji'ah dalam bab takfir. Jadi menjamak antara dua kesesatan yang sama. Kita tidak terlena dengan tampilan mereka di atas zahir amaliyah sunnah, bercadar, imamah misalkan. Karena sunnah itu bukan ditinjau dari sisi itu. Sunnah itu adalah akidah yang sahih. Kalau kita lihat kitab-kitab akidah, usulus sunnah, bahasannya bukan masalah amaliyah, tapi masalah i'tiqadiyah, syarhus sunnah lil Muzani, usulus sunnah lil Imam Ahmad, kitabus sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Bahasannya selalu berkaitan dengan akidah.